Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan bahkan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang menjadi pedoman bagi hidup kita. Bahkan juga menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan yang akan terus menuntun kita dan bahkan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, di pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Sungguh kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan, pemeliharaan dan juga pertolongan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Dan Roh Kudus urapi kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Lukas 1 ayat yang ke-45. Saya bacakan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Ya, konteksnya ini tentang Maria yang berjumpa dengan Elizabeth ya. Pada waktu itu kondisinya Elizabeth sudah mengandung. Dan ada satu statement yang luar biasa yang dikatakan Elizabeth. Dan berbahagialah ia, ini merujuk kepada Maria, yang telah percaya sebab apa yang dikatakan kepadanya, kepada Maria, dari Tuhan, ya berarti firman yang disampaikan malaikat waktu itu ya, akan terlaksana. Jadi sesungguhnya apa yang difirmankan Tuhan, apa yang disampaikan Tuhan tentang hidup kita, itu akan terlaksana, itu akan terjadi. Kuncinya di sini adalah percaya. Jadi ketika saudara menerima janji Tuhan, ketika saudara menerima firman Tuhan, ya ada begitu banyak firman Tuhan, janji-janji Tuhan bagi kita orang-orang percaya. Nah, ketika engkau percaya dan senantiasa menantikan janji Tuhan. Saya pakai istilah menantikan, ini bukan berarti terus kita pasif ya. Menantikan dalam arti kita tetap melakukan apa yang menjadi bagian kita. Ya, seperti hanya saya contohkan Yusuf. Ketika dia menantikan janji Tuhan bahwa dia akan jadi seorang penguasa. Itu dia juga aktif melakukan apa yang jadi bagiannya. Ketika dia jadi budak, ketika jadi orang yang terpenjara. Dia melakukan apa yang menjadi bagiannya. Dan yang luar biasa, ya akhirnya Tuhan menggenapi apa yang sudah dinyatakan atas dirinya. Nah, demikian juga tentang hidup kita semua. Tidak ada di antara kita yang hidup ini asal hidup, artinya Tuhan punya rencana bagi kita semua. Ya, tidak ada yang apalagi orang percaya hidup di dunia ini hanya bak-bak bumi, itu enggak ada. Jadi Tuhan punya setiap rencana bagi hidup kita. Karena itu berbahagialah kalau kita mempercayai apa yang dikatakan Tuhan tentang hidup kita. Apa janji Tuhan tentang hidup kita. Sebab ya itu pasti akan terlaksana. Ya, karena apa yang disampaikan Tuhan kepada kita tentang hidup kita, tentang masa depan kita, sesungguhnya itu bagian dari rencana Tuhan. Nah, kalau udah rencana Tuhan, pasti terjadi. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Coba lihat firman Tuhan lagi dalam Ayub 42 ayat yang kedua. Saya bacakan ya. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Perhatikan ini. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Apapun itu. Yang mungkin menurut kita nggak masuk akal sekalipun. Tapi ingat, satu hal yang pasti. Bahwa Tuhan tidak merancangkan yang buruk atas hidup kita. Tuhan selalu merancangkan yang baik. Dan yang baik itu pasti terjadi. Nah,
Masalahnya adalah di sisi kita. Di sisi Tuhan pasti dia akan genapi. Di sisi kita, maukah kita setia menantikannya? Tetapkah kita punya iman dan percaya memegang apa yang dikatakan Tuhan? Nah, ini seringkali orang goyah iman. Seringkali orang jadi nggak percaya karena kok nggak datang-datang. Katanya diberkati ikut Tuhan. Katanya hari depan penuh pengharapan. Katanya ia buat segala sesuatu indah pada waktunya. Katanya yang baik-baik atas hidupku. Kenapa kok hidupku kurang baik misalnya? Dengar baik-baik. Ya, semua dikerjakan Tuhan dengan caranya dan menurut waktunya. Bagian kita percaya. Sekalipun mungkin tidak ada lagi alasan untuk percaya. Wis ora mungkin. Nggak mungkin gitu ya. Seakan-akan sudah nggak ada lagi untuk bisa percaya. Karena keadaan yang kita lihat kok tidak seperti yang diharapkan. Misalnya. Tetapi tetaplah percaya. Karena tidak ada rencana Tuhan bagi hidup kita yang gagal. Tuhan sanggup melakukannya. Bagian kita adalah percaya. Nah, kalau kita nggak percaya ya Tuhan bisa tetap melakukan apa yang dia rancangkan. Tetapi sayangnya mungkin kita tidak menikmati hasilnya. Loh, ini bukan salah Tuhan tapi salah kita. Ya, jadi orang yang percaya kepada Tuhan dan senantiasa memegang apa yang dikatakan Tuhan. Bahkan istilahnya menghidupi firman-Nya, menghidupi janji Tuhan. Maka tiba waktunya dia akan mengalami apa yang dijanjikan Tuhan. Mengalami apa yang Tuhan sudah rencanakan bagi hidupnya. Sekali lagi, bagian kita adalah percaya. Menantikan dengan percaya dan tetap kerjakan. Lakukan apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi bagian kita. Nah, tiba waktunya nanti Tuhan akan menyatakan akan rencananya itu. Sehingga terjadi dalam hidup kita. Kalau sekarang mungkin keadaan kita kurang baik. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang dalam pergumulan usaha jatuh bangun. Mungkin ada yang pergumulan masalah keuangan, masalah perekonomian, masalah kesehatan, apapun itu. Tetaplah percaya dan pegang apa yang dijanjikan Tuhan. Pegang firman Tuhan sebab dia tidak akan pernah gagal dengan apa yang dia rancangkan. Tetaplah percaya dan engkau akan mengalami kuasanya dalam hidupmu. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami mau percaya apapun yang terjadi di atas hidup kami. Mungkin sekarang ada di antara kami yang dalam pergumulan, dalam masalah yang sulit. Sedangkan kami percaya bahwa Engkau akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kami percaya bahwa janji firman Tuhan, bahwa rencana Tuhan atas hidup kami adalah baik. Tetapi keadaan kami mungkin kurang baik. Kami mau tetap percaya dan kami yakin Tuhan, tiba waktunya, maka apa yang Kau rancangkan itu akan digenapi dan terjadi. Terima kasih Tuhan, kuatkan, teguhkan iman kami. Terima kasih, kami menyerahkan juga hari ini hidup kami dalam bimbingan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Biarlah damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.